Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA Negeri 1 Semalang. Pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di pertemuan yang ke-10 setelah kita melaksanakan penilaian harian terpadu. Mudah-mudahan para siswa mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi para siswa yang belum mendapatkan hasil yang maksimal, mungkin bisa lebih berusaha lebih keras untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingatkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Cukup. Dan jangan lupa Bapak menerapkan mengenai protokol kesehatan yang selalu kita jaga. Dan pada hari ini, untuk jenjang kelas 10, SMA Negeri 1 Semarang telah menerapkan pertemuan tatap muka yang dirintis dari mulai kelas 10. Para siswa yang berbahagia, pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa materi mengenai demokrasi terpimpin, yaitu sebuah materi di dalam rangkaian sejarah Indonesia pada masa Orde Lama. Setelah pada kesempatan yang lalu kita membahas mengenai demokrasi liberal dengan carut-marutnya perpolitikan yang sangat labil diakibatkan karena tarik-menariknya kepentingan politik pada partai-partai politik yang baru hadir. Mereka bersama-sama secara serentak untuk berebut kue kekuasaan yang diwujudkan dalam bentuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang berafiliasi dengan partai. Gagalnya demokrasi liberal pada akhirnya menuntut Presiden Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan dan kemudian mengeluarkan sebuah dekrit yang kita kenal dengan nama dekrit Presiden. Baiklah para siswa, kita mulai pembahasan pada demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Latar belakang diberlakukan demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama adalah dari sisi keamanan nasional, masih banyaknya gerakan-gerakan separatis yang pada masa demokrasi liberal itu menyebabkan ketidakstabilan. Bahkan di sini anggaran negara banyak tersita untuk dialokasikan terhadap pengerahan militer untuk menumpas gerakan-gerakan separatis. Pada pertemuan-pertemuan awal kita sudah membahas mengenai gerakan separatis yang disebabkan karena berbagai macam sebab. Di antaranya ada yang ideologi, ada vested interest, ada perimbangan anggaran yang itu menjadikan sebab mereka untuk menuntut kepada pemerintahan agar pemerintahan lebih mau mendengar mereka. Di samping itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap pemerintahan pada masing-masing kabinet Perdana Menteri pada demokrasi liberal. Kemudian dari sisi perekonomian, seringnya terjadi pergantian kabinet. Ya. Kita tahu bahwa pada masa demokrasi liberal ada 7 pergantian kabinet, ya, dengan sangat singkatnya sehingga tidak bisa menjalankan program kerjanya secara maksimal. Jadi program-program yang dirancang itu menjadi berjalan secara parsial karena masing-masing oposisi berniat untuk menjatuhkan
partai yang berkuasa sehingga menyebabkan negara menjadi tidak stabil. Berikutnya dari sisi politik itu adalah gagalnya konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru yang menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Kita tahu bahwa konstituante itu adalah badan yang dibentuk di awal-awal kemerdekaan sebagai embrio lembaga legislatif yang ada di sebuah negara. Jadi usaha pemerintah untuk memecahkan persoalan politik yang cocok untuk diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Konstituante sebagai badan pembuat undang-undang dasar ya, telah bersidang sejak tanggal 10 November 1956, tepatnya di Bandung, dan sampai dengan sekitar tahun 1958. Tetapi ternyata tidak menghasilkan keputusan yang signifikan. Sebab-sebab kegagalan di dalam penyusunan undang-undang yang dilakukan oleh konstituante diantaranya adalah terkait anggota-anggota dari konstituante yang berasal dari partai-partai yang memiliki dasar ideologi masing-masing sehingga terjadi tali ulur. Contohnya adalah partai-partai Islam yang menghendaki agar Islam dijadikan sebagai dasar negara, dan mereka berhadapan dengan partai-partai non-Islam yang lebih menghendaki agar dasar negara itu diambilkan dari Pancasila. Kemudian golongan-golongan pendukung Pancasila itu memiliki suara yang lebih besar daripada golongan-golongan yang berorientasi dengan agama, tetapi belum tercapainya mayoritas itu menyebabkan pengesahan Undang-Undang Dasar sementara itu menjadi terganggu. Penyebab berikutnya kenapa konstituante itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu terkait sama bentuk demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia, itu lebih-lebih setelah konsepsi presiden yang dikemukakan di dalam demokrasi terpimpin ala Soekarno itu cukup mengganggu atau cukup menjadi penghambat. Kemudian yang ketiga adalah persoalan yang baru yang ikut menentukan perkembangan politik di Indonesia adalah hadirnya Dewi Fungsi ABRI. Ya, sepanjang sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selalu menunjukkan sumbangan dan peranan dalam persoalan-persoalan non-militer. Dalam masa revolusi, ya, ABRI telah mengendalikan pemerintahan. Di samping itu perwira-perwiranya itu juga memang memiliki kemampuan dan bakat di bidang non-militer yang bisa disumbangkan untuk pembangunan. Pimpinan ABRI, terutama Jenderal Nasution, menyadari bahwa prestis yang menanjak sehingga memandang bahwa kegiatan-kegiatan militer itu bisa bersinergi dengan kegiatan-kegiatan non-militer, sehingga ABRI itu menghendaki untuk ikut serta masuk di dalam lembaga-lembaga non-militer. Partai-partai politik banyak yang tidak setuju dengan upaya ABRI untuk terlibat di dalam urusan non-militer dan menjadi salah satu anggota golongan yang fungsional. Pertentangan itu menjadi sebab gagalnya konstituante untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Berikutnya adalah masing-masing anggota, atau yang keempat, masing-masing anggota konstituante itu kadang lebih loyal kepada kelompoknya daripada memikirkan gagasan-gagasan yang lebih konstruktif untuk memecahkan persoalan-persoalan negara yang pelik tentunya.
itu menjadi salah satu catatan sikap-sikap chauvinisme atau sikap fanatisme terhadap golongan menjadi lebih utama. Demokrasi terpimpin menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu disampaikan bahwa kedaulatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi di sisi lain Soekarno mendeklarasikan sebagai pemimpin besar revolusi. Sehingga di sini ada sebuah kerancuan antara konsep di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsep yang dikemukakan oleh Soekarno. Hal itu memiliki ciri-ciri bahwa Soekarno sebagai presiden memiliki dominasi dan peran yang besar di dalam pemerintahan. Kemudian samping itu terbatasnya peran partai politik, kemudian meluasnya peran militer seperti yang tadi saya sampaikan untuk urusan-urusan politik, ya, non militer. Kemudian tentunya adalah masih berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu memang dekat dengan sumber kekuasaan, dalam ini adalah Soekarno. Ini adalah milestone demokrasi terpimpin. Mari kita bahas satu persatu. Pada pemilu 55 kita tahu bahwa ada 4 besar partai-partai yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu PNI, kemudian ada Masyumi, kemudian ada NU, dan kemudian ada PKI. Ideologi-ideologi yang pada partai-partai tersebut ingin digabungkan oleh Soekarno menjadi sebuah ideologi yang bisa disatukan, ya. Sehingga sangat lekat sekali bahwa Soekarno ingin menjembatani masing-masing ideologi dan tidak menginginkan adanya sebuah distraksi atau pemecahan pengkotakan berdasarkan ideologi. Tetapi itu menjadi sebuah blunder bagi Soekarno, dan di saat ideologi itu tidak bertentangan dengan roh bangsa, itu menjadi sangat membahayakan. Pemilu 55 yang dikuasai oleh 4 partai besar itu menjadi awal dari demokrasi terpimpin, di mana Soekarno berusaha untuk bisa merangkul kekuatan 4 kekuatan itu. Kemudian sidang konstituante 10 November 1956, yaitu sebuah usaha konstituante untuk mewujudkan sebuah undang-undang baru, ternyata tidak menemui hasil yang signifikan. Dan kemudian muncullah konsepsi Presiden 1957, yaitu usulan kabinet yang berkaki 4. Ya, berkaki 4 itu artinya kabinet yang disokong dengan 4 partai pemenang pemilu 55. Jadi kabinet berkaki 4 itu usulan kabinet gotong royong yang di dalamnya 4 perwakilan partai, yaitu tadi PNI, Masyumi, PKI, dan NU. Jadi Presiden Soekarno itu mengemukakan konsepsi itu pada tanggal 21 Februari 1957. Di mana kabinet berkaki 4 ini bertumbuh pada 4 partai besar yang mendapatkan suara pada pemilu 55. Partai-partai besar itu kemudian dijadikan sebuah kekuatan bagi Soekarno untuk membentuk sebuah kabinet dan menciptakan kabinet yang dinamakan dengan Kabinet Gotong Royong Nasional. Jadi konsepsi ini menimbulkan pro dan kontra, termasuk PNI sendiri itu turut menolak. Begitu juga Masyumi turut menolak, ya, karena menganggap bahwa PKI adalah partai yang menjadi musuh bersama atau musuh bebuyutan. Jadi gagasan Presiden ini memuat kabinet
dengan empat partai politik, empat pilar partai politik itu dikenal dengan nama konsepsi presiden. Jadi konsepsi presiden adalah sebuah gagasan dari Presiden Soekarno untuk membuat sebuah kabinet dengan empat pilar partai besar pemenang pemilu 55. Ya. Jadi gagasan ini dicetuskan pasca terjadinya krisis politik karena keributan yang terjadi di antara partai politik di parlemen dan saling menjatuhkan. Jadi dalam gagasan ini Soekarno menciptakan sebuah konsep yang kemudian dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Konsepsi presiden sendiri sebagai wujud yang nyata dari kekecewaan Soekarno terhadap demokrasi liberal itu menjadikan Soekarno itu sedikit otoriter untuk menetapkan bentuk demokrasi. Presiden Soekarno membentuk zakon kabinet atau kabinet yang berisi orang-orang ahli di bidang mereka. Selain itu, konsepsi presiden juga merencanakan adanya sistem demokrasi yang dipandu langsung oleh presiden sebagai pejabat tertinggi. Kemudian muncullah itu demokrasi dekret presiden 5 Juli 59 ya, di mana menjadi tonggak dengan pembubaran konstituante dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUD S ya. Itu setelah melalui proses yang begitu panjang untuk menerapkan sebuah konsep politik yang cocok bagi Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1959 Soekarno menyatakan di dalam pidatonya sebuah manifesto politik Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Manipol, ya, manifesto politik, ya, yang ditambahi kata USDEK. Ya. USDEK itu dari akronim, ya, U-nya adalah undang-undang, ya, S-nya adalah sosialisme, kemudian DEK-nya adalah demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin bisa berarti ekonomi terpimpin dan politik terpimpin. Ini kemudian menjadi garis besar haluan negara atau GBHN yang disahkan oleh MPRS pada tahun berikutnya. Itu adalah sebuah perkenalan mengenai demokrasi terpimpin. Untuk selanjutnya untuk kehidupan politik dan ekonomi nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada bayangan bagi para siswa mengenai latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin. Kami ulangi, berawal dari carut marutnya demokrasi liberal, kemudian terselenggaranya pemilu 55, menciptakan 4 pemenang pemilu, 4 besar, yaitu PNI, Masyumi, kemudian NU dan PKI, yang berkeinginan dirangkul semuanya oleh Soekarno untuk dijadikan 4 pilar kekuasaan, tetapi terjadi sebuah pertentangan kaitannya sama komunis, tapi pada akhirnya Soekarno tetap melanjutkan konsepsi itu dengan nama Manipul USDEK yang diawali oleh dekret Presiden 5 Juli 1959. Demikian para siswa, sedikit penjelasan mengenai demokrasi terpimpin. Untuk kehidupan politik nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya pada sesi yang ke-11 ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.